Ya, sehat nggih, semua nggih. Alhamdulillah luar biasa. Dan pagi hari ini ada beberapa hal yang akan kita bahas kaitan dengan awal bulan Desember ini dengan beberapa program yang sudah kami dapatkan dari pemerintah Kabupaten Demak dan juga dengan adanya informasi dari OPD-OPD terkait kaitan dengan beberapa hal, okay? Nah, untuk yang pertama kaitan pemutakhiran data DTKS. Nanti untuk pemutakhiran data DTKS untuk dari operator SIG-NG ini mempunyai tanggal main ataupun waktu untuk inputting data. Dan inputting data setiap bulan itu ada 2 season. Season yang pertama itu tiap tanggal 1 sampai tanggal 10 tiap bulan. 1 sampai tanggal 10 hari itu untuk khusus pengajuan BPJS KIS, BPJS yang preminya dibayarkan oleh pemerintah pusat. Ini hanya bisa dilayani inputting datanya, sistemnya dibuka itu dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Nah, maka dari itu nanti para kadus kami mohon untuk para pengajuan DTKS khususnya yang BPJS itu bisa koordinasi dengan Mas Samsul selaku operator SIG-NG, nanti itu disetorkan sebelum tanggal 1, berarti akhir bulan ngoten niku jenengan harus nyetor kayak khusus BPJS. Jadi nanti akhir bulan ngoten niku mulai jenengan nanti mulai bulan depan itu setiap akhir bulan itu selalu mengusulkan kalau ada warga dari dukuh panjenengan yang mau minta tolong diuruskan BPJS KIS seperti itu. Datang ke Dinsos pun nanti baliknya ke desa lagi, karena operator inputting sekarang satu pintu di operator SIG-NG desa, bukan lagi otorisasinya ada di Dinsos. Dinsos lah ya minta verifikasi dan validasi dari desa balik mana. Makanya informasi ini harus disampaikan ke warga, karena banyak warga yang mengurus BPJS KIS ini masih minta surat pengantar dari desa, SKTM, terus lari ke Dinsos. Lah nek Dinsos kan dibaliknya ning desa meneh. Mesa akhire wari. Nah, niki mangke ya menjadi catatan panjenengan bersama. Kemudian untuk tanggal 15 sampai 25 itu untuk pemutakhiran data DTKS ataupun untuk bansos. Nah, ada bantuan apapun itu, bantuan sembako, PKH, lansia dan lain sebagainya. Itu untuk pemutakhiran datanya, sistemnya itu dibuka tanggal 15 sampai tanggal 25. Makanya setiap tanggal 11 ke belakang itu para kadus nanti kami mohon untuk yang data pengajuan DTKS, untuk inputting data DTKS itu nanti bisa disampaikan ke Mas Samsul di sebelum tanggal 15. Nanti tanggal 15 ngeten iki Mas Samsul wis nyicil. Sudah mulai nginput. Nah, terus verifikasi dan validasinya bagaimana? Karena ini ada kunjungan lapangan, ya harus ada foto rumah, ya ada uploading foto rumah dan lain sebagainya. Maka di situ nanti para kadus nanti ada tugas tambahan untuk verifikasi data, validasi data di lapangan. Moto mai Pak. Nah, nanti kadus nanti yang moto. Nah, untuk nanti per rumah nanti ada Amit Sewu biasanya ada fee-nya berapa atau honor tambahan lah, insentif lah. Insentifnya berapa nanti kita rembuk menyesuaikan anggaran yang ada. Onone kok per rumah kok 1000 ya per rumah kayak 1000. Onone per rumah kok iso 1500 juga 1500 kan seperti itu. Karena nanti untuk verval ini kami upayakan di tahun 2023 ini harapan kami sudah selesai. Seperti itu, karena untuk verval kita skornya itu cuma 29%. Ini termasuk paling kecil di Kecamatan Karangtengah. Jadi ini PR kita bersama. Nah, untuk pemutakhiran data di TKS, kenapa kok banyak warga sing wis oleh bantuan, contoh ya wong tua-tua sing untuk bantuan sembako kayak ono kartune. Jika sepi santok baru ki mandekan ngoten niku. Akeh sing ngoten niku. Nah, itu karena di data itu satu tidak di verbal. Yang kedua itu ada perubahan data, saya nggak tahu siapa yang rubah kan gitu. Perubahannya itu bisa karena meninggal statusnya di situ padahal orangnya masih hidup,
ataupun di situ sudah dinyatakan tidak layak menerima bantuan. Nah, ini yang harus kita cross check di lapangan, jangan sampai bantuan itu dari pemerintah pusat tidak tepat sasaran gara-gara kita. Seperti itu harapan kami. Nanti kita bareng-bareng para kadus tentunya yang mempunyai kuasa penuh di sana untuk pemetaan. Oh, ini kita pantas sih. Oh, ini kita era pantas, itu jenengan lebih ngerti daripada masyarakat yang umum. Masyarakat umum ngerti ini kan sak dermo alah kayak omahe ape motore oke wah berarti ra oleh. Ana sing omahe ketoke biasa tapi bogorane pirang-pirang. Lah ini kan ra ketok. Nah, ini penilaian ini yang harus kita kaji supaya apa? Supaya itu untuk pendapatan warga dan apa namanya standar layak hidup itu bisa tercapai enggak ketika tidak menerima bantuan. Kalau memang kok belum, dari standarisasi pangan, papan dan lain sebagainya itu kita bisa menentukan sikap. Dan ini data di SIG-NG ini lebih sederhana daripada data yang ada di SDGs desa. Kalau SDGs desa kan itu data yang sangat kompleks ya. Itu apapun di SDGs itu ada. Kalau memang itu kita garap dengan maksimal. Nah, jadi kita butuh data potensi desa, nenggone SDGs ada, permasalahan desa di SDGs ada, untuk pengembangan SDM pemuda itu di SDGs ada, untuk pengembangan apa itu namanya perempuan di SDGs ada. Nah, ini yang PR kita. Selain SIG-NG ini, DTKS nanti di tahun depan akan kita maksimalkan untuk pendataan dan juga inputtingnya di aplikasinya Kemendes seperti itu. Itu ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada masukan dari para kadus atau Bapak Ibu kaitan dengan DTKS karena ini nyangkut bantuan sensitif. Nah, itu monggo Pak Depar nggih. Ini terkait pemotretan. Alangkah lebih efektifnya kalau Pak RT RW segera dibentuk, Pak. Oh, nggih. Kita kan nanti kerjanya itu sakit minta bantuan sama mereka. Khususnya kados kula RW 3 sama 5 itu kan kuasa toh. Kita diawaki dhewe kan nggih. Ngoten lah. Dan aku nyuwun bantuan itu kan insyaallah sakit. Iya, siap. Jadi nanti untuk RT RW monggo untuk bisa diajak jalan bersama. Tapi saran saya itu beberapa titik itu bisa untuk didampingi. Seperti itu, didampingi. Karena kalau kita kok lepas tangan mengandalkan RT RW, kok ya nak sing seneng RT lah, sing ora. Nah, gitu. Kita sebagai pemerintah desa itu harus bisa netral. Jadi wong iki kondisinya memang bener-bener oleh yo, caranya oleh. Nah, kadang nih RT RW itu kadang tidak apa itu namanya. Nah, kayak gitu. Minimal kita itu ada pendampingan itu. Nah, nanti kita damping nggak apa-apa, biar mereka terlibat bisa. Berarti untuk verbal nanti melibatkan RT RW. Oke, seperti itu. Oke. Ada lagi, monggo. Ada lagi untuk kaitan DTKS? Cukup ya? Jelas ya? Mas Lur. Nggih. Kaitan dengan data terpadu Jawa Tengah ya, yang atau SIG-DJ gitu. Nggih, SIG-DJ. Itu kan ada beberapa nama yang sudah muncul di aplikasi itu. Nah, itu kita samakan jadikan satu di pendataan di 2024 nanti atau langsung kita data di tahun ini. Dan untuk itu nanti kita barengkan aja. Untuk 2024 kita start di 2023 akhir ini. Nanti kita start untuk verbalnya. Jadi segera. Contoh ini yang sudah masuk di apa itu namanya di data SIG-DJ apa itu namanya Dinsos Jateng itu nanti itu kita verbal dulu. Ya, kita verbal dulu nama-namanya siapa, kita cari apa itu namanya, kita cari foto rumahnya, kondisi masyarakatnya. Di sini kan ada isian-isian ini ya. Nah, ada isian tapi ini kan lebih singkat, kayak kuesioner singkat gitu loh. Jadi ini nanti satu rumah, ini nanti ada satu ininya untuk inputtingnya. Jadi nanti untuk operator SIG-NG itu nanti ngisi datanya dari sini. Ada formatnya. Jadi moto omah ki sambil moto mbek nekoni wonge. Status bangunan omah iki nggone dhewe apa ngontrak, apa piye, apa warisan. Nah, ini kan ada. Nah, terus untuk status lahan milik sendiri atau milik orang lain atau milik tanah negara, misalnya ya irigasi berarti ya tanah negara kan gitu. Bukti kepemilikan ada SHM atau letter C atau letter D dan lain sebagainya. Untuk kolam rumah duwe ora, duwe bak mandi itu loh. Punya atau enggak? Di situ ada semua di sini.
jenis lantainya keramik, apa ubin, apa tanah, apa kayu, apa piye. Nah ini sini ada. Nah, tapi kira glodong itu Pak. Kita nggak nulis sih. Orang sana pilihan ya. Orang mikir ngoten. Nah jenis dinding itu nggo kayu, apa plesteran, apa bambu, apa papan. Nah ini sini ada ini. Oke. Nah kemudian untuk apa itu namanya? Yang selanjutnya ada hal-hal lain, sumber air minum dan lain sebagainya. Ini semuanya sederhana Pak. Pertanyaan-pertanyaan sing masyarakat iki awake dhewe ra perlu tekon, delok tok iki wis ngerti. Oh iki glondongi iki ngoten niku. Nah, bahan bakar energi utama apa? Katakanlah LPG 3 kilo 3 kilo. Apa minyak tanah apa piye? Nanti sini ada. Ini contohnya. Oke. Terus ada pertanyaan juga, ada resiko stunting atau tidak kan gitu. Nah, untuk upload foto di sini memang banyak gitu, tapi 2 foto cukup ya kemarin ya. Ya, kemarin kata Mas Sofan ada upload sih ada masalah. Tetap jalan. Kalau lah, bisa ibaratnya. foto tanpa nah Minimal 3 lah Mas. nah 3 atap, lantai sama dindingnya itu harus ada minimal itu. Berarti muka depan. Jambani Muka sana. depan sih. Muka depan. Depan, lantai kali samping. Iya. Kalau belum ODF itu berarti masih kemungkinan ekstrim itu. Nenggene warna agung masih ada. Ini kemiskinan ekstrim aja. Ini. Masuk. Nah, ini kan untuk data P3KI ya ini. Iya. Berarti. Ya, untuk P3KI. Oke, ini nanti untuk komisionernya seperti ini, Pak. Tapi nanti kita data, oke. Untuk pendataan kita upayakan nanti di 2024 nanti aslinya so dibarengke SDGs bisa. Sangat bisa. Nanti ben hemat apa itu namanya? Anggaran sekali jalan tapi dapat 2 data. Oh, siap. Betul ya? Itu Berarti ini dipending dulu untuk verbalnya. Ah, Nah, verbalnya untuk yang urgent yang ada pengajuan warga yang datang ke sini yang kita layani untuk kita inputing dulu. Gitu. Tapi verbalnya sambil berjalan. Yang penting data dimasukkan dulu di DTKS, verbalnya sambil berjalan. Oke, siap. Nah, yang sudah ada, kalau ada orang pengajuan ke Balai Desa, Mas tolong ki aku duruske katakanlah PKH kan biasanya kan ngono ngerti nih. Lagi dicek nih DTKS kalau wis mlebu, nggih Bu, kita usulkan wis ngono. Tapi verbalnya nanti sambil berjalan. Tapi data usulan kan mereka sudah masuk di DTKS, tapi belum di verbal. Nanti ketemunya di sana. Oke, monggo Mbak. Di sebelah sini nggak apa-apa kahit. Oke, ambil kursi itu Mbak. Dari sini Mbak. Nah, apa kan? Oh, warganya. Oke, ngoten nggih. Jadi itu untuk apa itu namanya pemutaran data di TKS ini penting Pak, Bapak Ibu, karena desa kita kenapa yang etok bantuan ke wong-wong kuwi tok cara kasar ya. Dan juga tidak pernah ada perubahan ataupun penambahan soal bantuan daripada teman-teman yang lain, karena data kita itu verifikasinya verbalnya itu sangat minim, di bawah 30%. Makanya dari Kemensosana itu tidak ada pandangan lain nah, untuk penerima manfaat dari bansos yang ada. Tidak ada pengajuan baru nih. Nggak ada pengajuan baru, dipilih pun nggak ada di sini. Makanya ini PR kita. Pas kemarin rakor di kepala desa yang baru itu di Dinsos, dibuka ke bijine Pak. Ngoten niku kula kaget Pak. Sakarang tengah kula sing paling ndek Pak. Jadi diwocokke ki sing paling ndek iki mau ana 7 desa. Salah satunya Wonoagung. Di paling ndek itu karena apa? Di bawah 30%. Rata-rata sudah masyarakat kaya berarti. Ya termasuk sini ya wis mampu-mampu masyarakatnya. Bisa disimpulkan seperti itu. Nah, karena inilah jangan sampai warga kita yang harusnya layak dan berhak menerima bantuan karena apa itu namanya dari tugas kita, ini salah satu tugas kita belum terlaksana, akhirnya retuk bantuan. Berarti biar ada perubahan. Nggak ada perubahan, jadi nggak ada perubahan. kita Paling adanya contoh yang di PKH kan dari pendamping mengusulkan untuk ditambahkan contoh anaknya atau siapa itu minta ditambahkan ke sini, itu bisa kita layani untuk langsung ditambahkan. Nah, selama ini dari PKH pendamping nggak ada Komunikasi. dengan perangkat. Nah, itu salah satu garis bawah kami Pak. Untuk pendamping PKH itu melaksanakan kegiatan pendampingan, tapi tidak pernah adanya koordinasi dengan pemerintah bisa. Nah, terus kepiye kan gitu. Tapi di situ arahannya dari KPM suruh konfirmasi ke desa,
seperti ini. Mbak ya itu kan satu pintu di pendamping kan enak. Pak, kondisi PKH di Wonoagung seperti ini loh Pak, skornya Pak. Kan enak. Nah ini yang harusnya tidak layak mendapatkan ada sekian orang. Kan pendamping ngerti toh ki layak ki orang kan ujungnya ngerti. Dan ini toh Pak. Nah ya. Dan ini ada berapa anak yang sudah sekolah tapi belum tercover di PKH untuk pendidikan. Untuk ini ada lansia Pak yang belum dimasukkan. Nanti kita approve. Ada setiap bulan ada pertemuan. Tapi tempatnya neng di kapan jamnya ini kami tidak pernah dikasih tahu dan saya pun tidak masuk di grup penerima PKH itu. Harusnya kan penerima PKH karena masyarakat Wonoagung minimal kepala desa itu harus tahu. Sopo sing nopo PKH itu harus tahu. Nah makanya ini nanti coba kita koordinasi dengan beliau Bapak Camat kaitan dengan hal ini, langkah yang terbaik bagaimana kan gitu. Saya juga satu sisi tidak mau menyalahkan teman-teman pendamping, jadi kita sama-sama sadar saling membutuhkan kan ngoten niku. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, untuk PTSL atau sertifikat massal, nah di sini kaitan dengan hal ini kita harus segera melakukan pengajuan, mengirim surat permohonan kuota PTSL ke BPN. Kemarin kami sudah berkoordinasi kaitan dengan hal tersebut, diminta minggu-minggu ini untuk Wonoagung diminta untuk segera mengajukan kuota. Di situ kuotanya berapa, tidak harus muncul untuk kuantitasnya atau nominalnya berapa, jumlah banyaknya nggak usah, yang penting ada permohonan kuota. Nanti sana kita diundang kaitan dengan hal tersebut. Kalau ini kita tidak mengajukan permohonan kuota, ya ora bakal itu menang. Pengajuan bisa dimulai minggu ini. Biasanya kan ini kan lagu di sini kan kering itu kan tahu. Kering pajak sing sebelah ini. Oh iki ngajuke wong berasa sudah ya. Kering ku mana 10. Kering dari 20 itu kan. Nah ini kaitan dengan itu, nanti untuk kuotanya berapa nanti kita yang penting masuk dulu. Masuk dapat kuota apa ora kan gitu. Nah dapat baru nominal jumlahnya berapa sertifikat nanti di sana kita bahas di sana. Karena apa? Karena Wonoagung sudah beberapa tahun ini vakum dari yang namanya program PTSL. Mbah iki vakume ya karena tidak mau mengeksekusi atau memang tidak mengajukan, saya kurang tahu secara detail. Yang penting intinya di pemerintahan saat ini kami dan bareng panjenengan semua nanti kita mengajukan kuota itu, karena masyarakat sangat membutuhkan. Nah untuk formatnya bagaimana nanti untuk Bu Sekdes nanti bisa koordinasi dengan kami kaitan dengan format pengajuannya dan lampirannya apa saja. Nanti untuk tim sekretariat saya minta tolong untuk minggu-minggu ini khusus untuk pengajuan PTSL bisa segera kita bawa masuk ke BPN. Ngoten nggih. Nah itu untuk kaitan dengan apa? Dalam pertama ya, desa sedang orang mati. Siap. Desa. Jawabnya dulu. Benar itu susah loh. Kalau B-Desa ada yang tahu nggak? Rusak juga? Kan dulu pernah tuh diajukan terhadap si desa. Tapi setelah realisasi zaman saat itu Solikin minta desa 1 juta untuk ngurus. Ini berarti PR kita ya, berarti desa ini harus segera ada perbaikan. Kemudian untuk B-Desa ada yang tahu riwayatnya enggak? Tidak ada. Dulu ada pengarangan. Nah makanya si desa itu harus perbaiki itu. Kalau memang masih ada arsip-arsipnya atau untuk B-Desa dan sebagainya, itu untuk kita amankan sisa-sisanya lah. Kalau bisa nanti untuk kita gunakan sebagai data penguat desa. Kita jujur nggak bisa realianya sama komunikasi. Iya, coba. Gitu. Oke, nanti untuk lurah masih daya itu kita. Oke, nanti untuk si desa segera nanti untuk skemanya bagaimana nanti biayanya berapa. Oke. Ada itu nggak bisa. Oke, nanti tim pengukuran saya repot nanti. Ya itu. Kemudian untuk PTSL nanti Pak, kaitan dengan ini, kita sebagai pemerintah desa hanya sebagai fasilitator, bukan eksekutor gitu. Bisa dipahami, kita sebagai fasilitator bukan
eksekutor. Kalau yang kemarin-kemarin kita itu eksekutor, ini kesalahan kami. Kesalahan kita di pemerintahan desa itu kalau sebagai eksekutor. Sebenarnya di regulasi PTSL ini lebih aman kalau kita itu sebagai fasilitator. Ya terlibat tapi tidak sebagai eksekutor. Eksekutornya nanti dari Pokmas, kelompok masyarakat. Kita itu nanti lebih aman. Mendampingi. Tetap pengukuran harus ada kita, ora iso narano kita. Nah inilah fasilitator fungsi kita di sana. Baik pendamping, pengawas untuk proses PTSL, program PTSL. Tapi untuk eksekutornya, kepanitiaannya yang mengakomodir apa itu namanya warga yang daftar dan sebagainya itu dari kelompok masyarakat, bukan kepada kita. Seperti itu. Nanti untuk eksekutornya tetap masyarakat. Jadi katakanlah Pak Kadus nanti di situ sama koordinator dari masyarakat di Duko tersebut nanti pendataannya ada di tangan masyarakat. Tapi eksekusinya nanti tetap difasilitasi oleh Kadus dan perangkat desa yang ada di Duko setempat. Nah seperti itu. Nanti berjalannya biar urut. Nah untuk kaitan dengan biaya materai, biaya patok dan sebagainya, ya biar masyarakat sendiri yang ngupokoro. Nah seperti itu. Nanti kan ada musyawarahnya, ada rapatnya. Di situ biar sepakati mau dikolektif opo tuku dewe-dewe kersane. Nah itu nanti yang kita galakkan PTSL tanpa pungutan nanti Pak Insya Allah itu bisa berjalan karena masyarakat sudah berjalan dengan kemauan mereka sendiri tanpa ada arahan dan paksaan dari kita. Ada masukan lagi kaitan PTSL Pak? Monggo. Sudah cukup? Pemecahan boleh Pak? Nah ini yang belum ada jawaban saya. Oh, ada. Nah katakanlah satu tanah ini langsung PTSL dipecah jadi pitu lah gitu. Ini belum dapat informasinya. Kalau pemecahan kok kotanya itu SID informasinya bisa, tapi untuk SID infonya. Tapi coba nanti yang penting kita pengajuan dulu. Boleh nama ada Nah, nama berarti kan sana sertifikatnya. Iya. Berarti kan orang masuk masal lebih. Soalnya sono. Dari nama murah kok. Kira Pak Yen? Nah. 500. Nah itu. Kemudian tuh yang ketiga Bapak Ibu kaitan kemarin hari Senin dari Desa Wonoagung termasuk 4 desa di Kecamatan Karangtengah yang menerima bantuan CSR BPJS Ketenagakerjaan dari PT Glory. Jadi PT Glory itu memberikan bantuan kepada 100 warga Karangtengah yang berbentuk bantuan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, untuk itu penerimanya siapa Mas? Sing nentokke sapa? Sing nentokke itu dari Disnakertrans koordinasi dengan Dinsos kaitan dengan data penerima. Datanya diambilkan dari data P3KE. Dan di data P3KE itu dipilah yang berprofesi sebagai pekerja rentan. Ya ono sing jualan keliling, ono sing apa jenenge kemarin ada petani dan sebagainya. Di situ ada beberapa catatannya. Dan di Wonoagung itu kita mendapatkan kuota sebentar. Ada. Nah ini kita mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13, 14, 15, 16, 17 tak bacakan nggih biar jenengan nanti mengetahui. Untuk RW 5 RT 1 Mbak Khofifah, untuk RT 2 RW 1 Femas Budi Saputra. Bagung ya RW 1 ya. Rahmawati RT 3 RW 5 Wonodadi Lor. Firda Arianti RT 4 RW 4 Karangtaruk. Silvana Amalia RT 4 RW 4 Karangtaruk. Siti Zumrotun RT 8 RW 2 Mandiagung. Siti Kasminah Wonoagung RT 2 RW 1 Bagung. Istiqomah RT 8 RW 2 Mandiagung. Zulifatul Mufidah RT 4 RW 2 Mandiagung. Afif Sapiah RT 7 RW 2 Mandiagung.
Muhammad Firdaus RT 2 RW 1 Bagum, Ayo iso lah. Yiyin Ubayyah Wonoagung RT 3 RW 3 Wonodadi Kidul. Ditambah Uswatun Hasanah RT 2 RW 3 Wonodadi Kidul, Deni Andayani Wonoagung RT 2 RW 1 Bagum, Lestiawatu Wonoagung RT 3 RW 4 Karangtarub, Umi Faridah RT 1 RW 1 Bagum, Fitriwati Wonoagung RT 2 RW 4. Itu yang mendapatkan. Nah, bentuknya apa? Bentuknya ini nanti premi BPJS ini adalah perlindungan apa itu namanya kecelakaan kerja dan kematian, santunan kematian. Yang bayar preminya PT Glory. Nah, PT Glory yang bayari Pak selama 1 tahun. Lah kok nak 1 tahun wes lewat ya berarti entek. Itu tanggung juga. Nah, kemarin nggih perpanjang atau tidak tergantung pemerintah daerah. Berarti hanya 1 tahun. Nggih, kemarin sudah saya usulkan, nggih, tapi pas jalan